Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab dan kami tengah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur menghadapi mudik Lebaran 2015. Sebelum kami menyambung pembicaraan dengan ketiga narasumber kami di sini, sekali lagi kami juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara yang menewaskan banyak korban jiwa dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik, selain itu kami juga mengundang Anda, para pemirsa, untuk bisa berinteraksi dengan kami nanti di sini bersama dengan narasumber di nomor telepon 574-3476 dan di 574-3478. Saya menyambung kembali ke Pak Hedianto. Pak, tadi kita sebelum jeda sempat berbincang mengenai kesiapan dari tol Cipali ini sendiri. Kalau kemarin sempat ada keluhan kurangnya rest area sehingga membuat masyarakat pengguna menjadi mudah lelah dan rawan akan kecelakaan. Sejauh ini bagaimana Pak nanti persiapannya, kesiapannya? Ya, jadi seminggu yang lalu memang baru satu yang baru selesai. Tapi hari Minggu kemarin sudah selesai satu lagi. Hari Kamis besok selesai satu pos lagi, sehingga total nanti ada 8. Jadi satu area. Itu artinya 2 kiri kanan ya. Yang tipe A yang ada SPBU-nya, ada masjidnya, sedangkan yang tipe B yang hanya restoran saja. Pada waktu berfungsi nanti itu sekitar kilometer 86, 110, 130, 166 itu posisi-posisi rest area itu akan dilengkapi dengan restoran, udah pasti, SPBU, masjid, toilet. Jadi memang restorannya tidak full semua udah terbuka, tapi ada yang dibangun secara darurat. Tapi setidaknya membantu, tapi bisa kesempatan untuk bisa istirahat sebentar. Baik. Dan nanti ada batasan waktu berapa lama dia, karena nanti ada yang lain akan masuk lagi. Betul. Jadi jangan sampai itu menjadi tempat. Jangan berlama-lama di situ ya Pak ya. Ya. Baik, kita terima dulu Pak penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Dan di mana? Selamat malam Ibu Erina. Ya, selamat malam Pak. Iya, Sanusi Gaplale di Pemulaan. Silakan Pak Sanusi. Iya, saya turut belasungkawa jatuhnya Hercules Heli 130 itu. Semoga keluarga yang ditinggal itu tabah dalam menghadapi musibah itu. Pak Dirjen, jadi antisipasi untuk H-7 ataupun H+5 itu kaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nusirwan kalau tidak salah, kualitas, muatan dan kriteria angkutan. Yang perlu ditertibkan itu adalah muatan dari truk-truk ataupun mobil-mobil yang tidak mengikuti disiplin aturannya. Boleh saja ratusan kilometer yang sudah dibangun oleh jalan tol, tetapi yang harus dilihat adalah jalan arteri-arteri itu, khususnya daerah Pemalang, daerah Cirebon, daerah Brebes itu ada jalan arteri yang belum dibangun atau belum diperbaiki. Kemacetan di jalan. Publik kan harus nyaman dan aman sampai ke mudik. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Sudah ada lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hatibi, Serang, Banten. Baik, silakan Pak Hatibi. Selamat malam Bapak-bapak yang saya hormati. Masalah infrastruktur untuk era zaman sekarang itu harus diutamakan Pak. Karena ekonomi kita yang sekarang ini juga belum begitu jelas lancarnya. Karena yang faktornya utamanya adalah infrastruktur yang belum begitu luas. Karena di samping imbangannya begitu banyaknya kendaraan yang ada di kita ini, tapi untuk jalan masih kurang. Sehingga ya kemacetan-kemacetannya ini meskipun nanti kapan tahunnya juga, kalau memang ini tidak dipercepat, dibangun jalan-jalan ini, tetap kemacetan itu ada. Oleh karena itu, demi kelancaran ekonomi nasional kita supaya lancar, infrastruktur harus diutamakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang. Baik, kita tanggapi dulu penelpon yang pertama dan kedua ini. Tadi mungkin yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana agar keselamatan para penumpang ini terjamin atau para pengemudi jalan ini terjamin sampai ke tujuan. Jadi tidak hanya kelancaran sampai di titik tol Palimanan, tapi bagaimana kemudian nasibnya yang hingga ke Brebes dan seterusnya itu Pak, Ya. terkait dengan jalan arteri yang masih rusak. Jalan arteri, jalan Pantura kita sudah sejak H-30, sejak awal bulan puasa sudah selesai pembangunan. Jadi sudah ada tidak ada jalan yang rusak ya Pak ya? Tidak ada. Untuk Panturanya ya. Memang jalan alternatifnya jalan provinsi kabupaten yang ada di samping kiri kanan, jalan nasional itu sebagai alternatif. Memang ada yang masih dikerjakan. Ya. Tetapi sudah kita sepakati dengan semua Pemda bahwa H-10 tidak ada yang kerja lagi. Karena kalau kita masih bekerja, bahaya kepada pemakai jalan, juga material yang ada di jalan, juga mengurangi kapasitas dan sebagainya. Ya. Kita sudah memastikan rambu-rambu juga kita tambah. Kemudian tempat peristirahatan diatur dengan kepolisian. Kemudian pasar tumpah sudah harus ditertibkan lebih ketat lagi. Karena ternyata kemacetan yang paling besar itu adalah di SPBU dan di pasar tumpah. Tetapi kemarin saya lewat di Pantura, ternyata setelah dibukanya tol Cikapali, Pantura itu agak lengang. Dan kesannya sudah, wah ini bisa dengan kecepatan tinggi juga. Namun diwaspadai bahwa itu penuh dengan risiko yang besar karena ternyata orang menyeberang, tata kotanya masih kurang tertib, bisa berbahaya bagi pengguna. Jadi prinsipnya tadi sepakat dengan Pak Sanusi, jangan ada yang bekerja lagi sejak H-30. Kita tidak ada punya kesan mengejar-ngejar Lebaran, sehingga nanti setelah kita kerjakan setelah Lebaran saja. Ya. Kemudian yang Pak Hatibi, saya sepakat bahwa kita ini sangat terganggu dengan ketersediaan infrastruktur. Ekonomi kita sangat terhambat, daya saing Indonesia juga jadi turun karena itu, terutama yang melayani pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, bahkan Belawan termasuk Dumai. Berarti kita memang harus memberikan pusat perhatian kita pada pelabuhan-pelabuhan, konektivitas antara moda transportasi laut kita, udara kita dengan jalan kita. Kita harapkan sekarang membangun itu lebih cepat. Pemerintah Jokowi JK telah memberikan prioritas kepada jalan tol supaya dalam waktu 5 tahun ada 1000 kilo jalan tol kita bangun, dan titik utamanya adalah cara kita membebaskan lahan. Nah, kalau kita mampu memberikan kesan bahwa pemerintah dipercaya oleh rakyat, membebaskan dengan transparan, caranya juga lebih cepat, prosedurnya dipersingkat, semuanya akan membuat kita membangun infrastrukturnya lebih mudah. Bicara mengenai pembebasan lahan itu yang di tol Cipali udah beres ya Pak ya? Kemarin sempat ada demo dari warga sekitar. Ada 1-2 yang tidak puas dengan cara yang kita lakukan, mungkin tapi itu bisa kita limpahkan ke pengadilan, biarkan pengadilan akan memutuskan siapa yang salah. Kalau pemerintah yang salah kita bayar, tapi kalau mereka yang salah ya harus ikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik. Pak Nusirwan mungkin mau menanggapi dari penelpon yang tadi sudah masuk. Jadi, makasih Pak Sanusi dan juga Pak Hatibi. Kami pun berharap sebetulnya nanti pada musim mudik Lebaran nanti, mohon maaf bagi seluruh perangkat pelayanan publik, baik itu apakah yang berada di bawah instansi Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini mungkin Dijen Bina Marga, atau katakanlah dinas-dinas di perhubungan di daerah, untuk meskipun ini mau Lebaran, tapi mau tidak mau kita juga, dan dalam pengertian tadi, pengertian tidak ada yang bekerja bukan berarti terus kita menjadi ikut libur dan bermudik. Karena pada masa mudik tersebut juga kita harus antisipasi kemungkinan yang terjadi di jalan arteri, khususnya untuk Pantura. Itu misal ada alat berat, alat dengan kapasitas besar mogok begitu. Karena tempat arteri kita sempit, jalan arteri itu. Ada satu saja yang berhenti, itu akan mengakibatkan kemacetan panjang. Demikian pula untuk tadi sudah ada berita bahwa pasar tumpah agak berkurang begitu. Tapi bagaimanapun semua hal ini harus diantisipasi, dan berarti pengertian dari Pak Dirjen tadi untuk tidak ada pekerjaan selama mudik itu jangan diartikan bahwa kita tidak bekerja.
Bahkan mungkin dibalik, kalau mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada seluruh perangkat yang berkaitan dengan pelayanan publik, kalau perlu ya kita tidak libur dulu, karena itu baik itu petugas di jalan tol, dinas-dinas perhubungan, inilah saatnya kita melayani rakyat pada masa periode ini, sehingga kita mudah dengan cepat mengantisipasi hal-hal yang terjadi di transportasi selama mudik tersebut. Apakah itu berlobang hanya 50 cm tapi dalam sekali, itu bisa mengakibatkan kecelakaan roda 2 berat itu. Yang kedua, jangan salah mengerti soal Cikopo Palimanan ini. Ini kan hanya menyelesaikan sampai batas di Brebes Timur, Kalau para pemudik itu menuju ke Jawa Tengah, bahkan ke Jawa Timur, itu jalur utara atau ke distribusi ke selatan, itu masih sangat panjang sisanya. Ini masih 116 km. Ya, ini memang banyak manfaat untuk tidak terjadi kemacetan di bagian barat Pulau Jawa, betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa nanti akhirnya dia akan keluar dari tol Cipali tersebut. Dan nanti bertemu kenyataan bahwa akan macet lagi di sana. Nah, inilah maka terdistribusi di situ. Jadi tapi bukan berarti sampai ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi sebetulnya bisa lumayan memangkas waktu perjalanan, ya Pak ya. Tentu. Ke Cirebon misalnya contohnya tadi Bapak menyebutkan Cirebon, bisa sekitar 3 jam ya. Baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Anto Pondok Bambu. Pak Anto di Pondok Bambu. Ya, silakan, Pak. Ini bicara masalah mudik, infrastrukturnya. Betul. Kesiapan infrastruktur di Jawa aja, Bu ya. Tadi kita sebetulnya sudah bicara juga mengenai kesiapan di wilayah-wilayah lain, Pak. Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan jalur lintas tengah itu Sumatera. Itu kan saya sering bolak-balik ya, Bu ya. Untuk periode mudik tahun ini itu paling sedikit, Bu. Malah kayaknya nggak tersentuh itu. Nggak tersentuh ya, Pak? Itu ada jembatan yang di daerah daerah Menggala itu. Itu kalau nggak salah saya udah 4 bulan sampai sekarang nggak kelar-kelar itu, Bu. Sehingga jalur simpang metro itu kalau giliran dapat macet itu bisa 2-3 jam, Bu. Dari bundaran Lampung itu sampai ke Simpang Metro itu. Soalnya kan arus Metro Lampung ya, Pak. Lintas timur itu dipindahin ke Simpang Metro, Ibu. Belok kanan itu ke arah Palembang. Baik, Pak Anto. Itu udah 4 bulan, Bu. Baik. Nanti bisa kita tanyakan langsung ya, Pak ya, ke Kementerian PU ya, Pak ya. Iya, kurang merata gitu, Bu. Perhatikan juga lah Sumatera gitu, Bu ya. Baik. Ada lagi, Pak Anto? Itu aja, Bu. Baik. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih, Bu ya. Penelpon berikutnya sebelum nanti kita jawab Pak Anto. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Amin Palembang ini. Iya, silakan Pak Amin. Iya, saya mau melaporkan tadi saudara kita yang lintas timur Lampung ini, lintas timur Palembang, Indralaya itu sama Ogan, Komering Ilir. Saya kan dari Jakarta ke Palembang sering lewat darat. Jalan parah sekali itu, kayaknya nggak tersentuh oleh pemerintah pusat. Sudah saya sampaikan dengan Kepala Balai PU Bina Marga, tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang, Mas. Nggak ada tanggapan ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Amin di Palembang. Gimana nih, Pak? Rupanya terutama di Lampung ini ya, tadi ya kalau kita lihat di Simpang Metro dan juga di Palembang. Ada beberapa jalan yang sudah lama rusak tapi tidak. Pak Anto, jadi memang betul bahwa di Jembatan Lempuyang, jembatan itu kira-kira terbagi besar di Lampung, kira-kira 140 km dari Bakahuni. Itu ada yang kita ganti jembatannya karena jembatannya sudah terlalu tua. Nah, sementara diganti, kita ganti dengan 2 jembatan beli. Jadi, jembatan permanennya kita ganti dengan 2 jembatan beli. Sebenarnya kapasitasnya sama, tapi karena untuk truk besar kadang-kadang dia lambat di situ, sehingga mengganggu antrian seperti tadi Pak Nusriwan sampaikan. 1 truk saja yang lambat, semuanya menjadi lambat. Jadi semoga sebagian dari lalu lintas terpaksa kita alihkan ke metro untuk mempercepat yang
tidak terganggu oleh jembatan. Jadi simpang metro yang tadi saya sampaikan oleh Pak Anto. Jadi yang mungkin waktu Pak Anto lewat jembatan belinya baru 1, tapi sekarang sudah 2, sehingga pastikan bahwa kapasitas jembatan yang menggantikan jembatan yang kita ganti ini bisa sama. Jadi tadi jembatan yang disebutkan oleh Pak Anto sudah rusak 4 bulan itu sudah ada penggantinya? Sudah ada Pak, 2, ya? jembatan beli. Yang kemarin terhambat karena masalah tanah. Jadi kita waktu masang beli yang 1 lagi, masyarakatnya agak keberatan, kita pergantiannya tidak sama. Akhirnya setelah kita selesaikan, kita punya 2 beli yang kita. Yang kedua, Lintas memang Timur Pak Palembang. Amin, betul, dah jalan Palembang Indralaya sepanjang 20 kilo lebih itu, posisinya sangat sempit. Ya. Di situ lalu lintas sangat banyak, sehingga untuk memperbaiki pun tidak ada space untuk memperbaiki. Kita tidak punya tempat, sehingga pemerintahan kita sekarang membangun jalan tol Palembang Indralaya, dan sekarang 7 kilo sudah kita kerjakan dan masih dalam proses pelaksanaan. Diharapkan tahun 2017 akhir kita sudah tidak berkecimpung di jalan lama. Kita sudah punya alternatif Palembang Indralaya, bahkan mungkin Kayu Agung juga bisa kita layani, dan ke arah Bitung juga akan kita layani dari Palembang. Sehingga selama ini kita hanya berfokus pada jalan arteri saja, ternyata tidak memecahkan persoalan, karena memang membebaskan sulit. Perumahan sudah tumbuh di mana-mana, akhirnya lebih baik kita membuat jalan baru. Itu solusi yang paling baik untuk sekarang. Baik, dari masyarakat transportasi Indonesia, Pak, kira-kira ada masukan apa lagi yang bisa disampaikan ke pemerintah kalau kita bicara mengenai jalan, tidak hanya di Jawa tapi juga di wilayah lainnya di Indonesia? Ya, saya kira kami itu concern memang pemerataan pembangunan itu sekarang harus lebih banyak di luar Jawa, dan saya kira pemerintah yang sekarang ini memulai, ini harus kita akui bahwa memulai untuk membangun di luar Jawa, termasuk juga tadi yang tol Trans Sumatera kan akan dipercepat ya. Itu kan saya kira itu konsepnya kan sudah lama, sama dengan Cipali ini kan udah lama, tapi kan mentok lah, sekarang dicoba dipercepat. Itu satu. Kedua juga soal kereta api. Kereta api kan juga akan dibangun di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Aceh sampai Lampung nanti disambungkan dengan kereta api. Kalau itu kereta apinya jalan, saya kira itu bisa mengurangi beban jalan gitu, karena maintenance jalan itu kan besar sekali ya, besar. Nah, kalau tiap tahun dana akan habis untuk maintenance jalan, saya kira juga kurang efektif gitu, kurang efisien. Nah, sehingga saya kira distribusi yang disebut Pak Nur Sirwan antara kereta api dengan jalan itu memang harus cepatnya dilakukan, dan kita dari anggaran-anggaran perhubungan misalnya, saya kira tahun ini cukup banyak yang dialokasikan untuk pembangunan kereta api di luar Jawa gitu. Nah, ini saya kira akan menjadi peluang untuk mengalihkan angkutan barang. Karena kan beban kerusakan jalan itu yang terbesar kan dari angkutan barangnya. Kalau angkutan barangnya bisa dialihkan ke kereta api, itu bisa mengurangi beban jalan, sehingga dana pemeliharaan untuk jalan menjadi berkurang, kapasitas jalan pun bisa ditingkatkan. Baik, Pak Nursiman mungkin mau menambahkan, Pak, ini terkait dengan peran pengawasan yang seharusnya dilakukan DPR juga agar pembangunan jalan ini tidak hanya kemudian yang di luar Jawa ini menjadi luput dari perhatian juga gitu, Pak. Tidak mungkin Pak Dirjen, Pak Hendianto itu hanya membangun Jawa saja. Kenapa? Karena kalau dia hanya membangun atau melakukan peningkatan di Pulau Jawa saja, itu tetap nanti dimarahin oleh rakyat. Karena akibatnya, kita kembali saja untuk mudik besok. Ini kalau di jalur Merak Bakahuni tidak ada mekanisme sistem transportasi yang normal, kapasitasnya sekarang ini sekitar 23 ferry, itu dikurangi saja. Itu akan terjadi penumpukan baik di bagian Sumatera maupun di bagian Pulau Jawa. Sehingga mau tidak mau, Bapak yang terhormat tadi mengatakan soal tidak kurang perhatian di pulau luar Jawa, itu tidak mungkin dilakukan khususnya untuk yang pemerintahan saat ini. Pasti akan memulai juga untuk Sumatera, karena akan terjadi penumpukan beban apabila tidak dilakukan hal yang sama di Sumatera.
Untuk mudik besok saja, kalau itu hanya memperhatikan di Jawa, ya memang di Jawanya mungkin di Canggu, Cikopo, Palimanan sampai ke timur lancar-lancar saja. Tapi begitu numpuk nanti di Merak bagaimana? Baik. Dan ini tetap bahwa jalur trek dari Merak ke Tangerang Merak, beliau tetap harus memperhatikan juga, termasuk diantaranya Bakahuni sampai ke Jadi ke atas, ke jadi Palembang. tidak mungkin luput dari perhatian. Tidak mungkin loh, apalagi tadi Pak Dirjen Apalagi tadi DPR juga ikut mengawasi ya. mengawasi. Beliau begitu hafal sampai kilometer saja. Ini ada jembatan diganti 2 biji, pertanyaannya padahal mendadak. Ya. Artinya itu perhatiannya sudah sangat besar, itu sudah pasti. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita malam hari ini. Saya mungkin minta closing statement dari Pak Dirjen, Pak, terkait dengan tema kita malam ini, bagaimana persiapan ataupun kesiapan infrastruktur jalan jelang mudik Lebaran ini. Baik, jadi pemerintah sudah maksimal menyediakan infrastruktur bagi para pemudik melalui semua moda transportasi. Sekarang yang akan kita lakukan ke depan dalam melayani masyarakat adalah bagaimana rekayasa lalu lintas dilakukan oleh semua pihak nanti. Bahwa kalau ada kemacetan di titik A, bagaimana ngaturnya sehingga terkomunikasi antara semua titik dan akhirnya memberikan pelayanan optimal bagi mereka. Yang kedua, saya harapkan semua pengendara yang akan pulang menjaga kondisi. Jangan memaksakan diri, jangan mencoba kecepatan yang lebih dari seharusnya. Tolong berantri dengan baik, hargai semua pengguna sehingga kita selamat, bagi yang pulang kampung akan selamat dan kembali lagi ke Jakarta. Baik, terima kasih sekali lagi atas perbincangannya pada malam hari ini. Tentu saja pemerintah sebagai pengelola, pemelihara dan pengamanan jalan telah melakukan berbagai upaya agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan juga kita sebagai masyarakat pengguna diharapkan juga mampu berdisiplin dalam nanti pada saat mudik Lebaran ataupun arus balik Lebaran. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami pada malam hari ini, dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herina Suherdi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.